Nabi SAW memilih tidak berdoa dengan doa ini agar tetap merasakan sakitnya, dan beliau lebih memilih untuk berdoa mohon ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang prinsip pengobatan dalam Islam. Bahwa kita ketahui bahwa banyak doa yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, ketika menjenguk sakit, baik itu beliau sendiri, baik itu keluarga, baik itu sahabat. Ketika menjenguk beliau, banyak beliau sampaikan contoh doa. Salah satu doa yang masyhur, yang sering disebutkan, sering dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kepada sahabat, terutama keluarga, dan bahkan kepada diri beliau sendiri. Salah satu doanya adalah Allahumma azibil rabban nas wasfi fa antas safi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah pemberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Hadis ini ada disebutkan di Sunan At-Tirmizi, ada di Sahih Muslim, dan banyak hadis lainnya tentang hadis ini. Kita sebutkan tadi hadis ini, doa ini cukup masyhur karena disebutkan banyak. Beliau contohkan kepada para sahabat, sahabat kepada sahabat. Nabi SAW ketika menjenguk sahabat, Nabi SAW kepada keluarga ketika sakit, ini beliau doakan. Begitu juga ketika ada seseorang yang berobat kepada orang Yahudi, sahabat menganjurkan doa ini daripada jampi-jampi yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap muslimah tersebut. Karena disebutkan bahwa ada seorang wanita yang itu udah agak tua, dia dijampi-jampi, dikasih jimat karena matanya itu udah apa, kalau kita bilang sekarang ini sering mengeluarkan kotoran matanya, itu sering mengeluarkan air mata. Jadi dia udah bolak-balik ke seorang Yahudi untuk menjampi-jampinya. Jadi ketika dijampi-jampi, seolah-olah matanya itu terang. Lalu sahabat menjawab, sesungguhnya itu adalah perbuatan setan, dan setan menusuk mata wanita itu dengan tangannya. Dan kemudian apabila orang Yahudi itu menjampinya, maka setan itu menahan tusukannya. Jadi bukan sebenarnya mengobati. Jadi ketika mendengar itu, sahabat Nabi SAW
menganjurkan untuk membaca doa tadi. Apa yang bisa kita ambil dari doa ini? Doa yang dilakukan oleh Nabi ini, bahwa prinsip pengobatan dalam Islam adalah tidak meninggalkan rasa sakit, tidak menimbulkan efek samping yang lain. Karena disebutkan, ya Allah hilangkanlah kesusahan, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah Engkaulah Maha Penyembuh. Maka tidak ada kesembuhan selain kesembuhan daripadamu. Karena memang tidak ada yang memberikan kesembuhan selain kesembuhan Allah. Kesembuhan yang bagaimana? Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadi konsep dasar, prinsip dasar pengobatan dalam Islam adalah kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Apalagi sakit yang diobati dengan menimbulkan efek samping penyakit yang lain. Itu udah jelas enggak? Sedangkan menimbulkan rasa sakit saya enggak, apalagi menimbulkan efek samping. Karena tidak jarang kita sekarang ini berobat nanti pusing, yang sakit malah leher. Berobat gula, kena yang lain. Berobat jantung, kena yang lain. Ini yang harus kita sadari, bahwa prinsip dalam Islam adalah pengobatan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan apalagi menimbulkan efek samping. Ini konsep dalam Islam. Tapi memang Nabi SAW di akhir hayatnya beliau sakit, dan sakit yang beliau rasakan itu 2 kali lipat daripada sakitnya orang biasa. Dan beliau tidak mau didoakan dengan doa ini. Ini ketika di akhir hayatnya. Ini disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa doa ini memang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengunjungi orang sakit, keluarga yang sakit. Beliau usap mana yang sakit dengan tangan kanan, lalu beliau mendoakan dengan doa ini. Lalu ketika beliau sakit, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hendak membacakan doa ini kepada beliau. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau tarik tangan istri beliau, lalu beliau ucapkan, jadi menolak untuk didoakan. Jadi beliau membaca, Allahumma firli waj'alni ma'arafiki a'da. Ya Allah, ampunilah aku dan jadikanlah aku bersama kekasihku yang tertinggi. Lalu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sudah meninggal. Jadi doa ini adalah doa yang terakhir dan ucapan yang terakhir keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW ketika akan meninggal, walaupun beliau dalam keadaan sakit. Jadi ini yang disebutkan bahwa Islam mengobati dengan tidak meninggalkan rasa sakit, apalagi efek samping. Nabi SAW memilih tidak berdoa dengan doa ini agar tetap merasakan sakitnya,
dan beliau lebih memilih untuk berdoa mohon ampunan Allah dan supaya digabungkan dengan kekasih yang maha tinggi di surga yang paling tinggi. Dan ini juga sekaligus membantah tuduhan fitnah orang-orang yang orientalis yang menyebutkan Nabi SAW di penghujung hayatnya meninggal dengan penyesalan karena meninggal karena racun. Tapi hadis ini menjawab hal itu.